يا غايب لي ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ناموا لي لعيونك أنا بفكر فيك تبعد عني تنساني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته الغراء وجعلنا من أمة خير الوراء. فاز من فاز وسعيد من سعيد من له متابعة ظاهرة لهذا النبي المرتضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وإخوانه وذريته وأهل بيته ومن سلك على منهجهم ila yaumil liqa. Alhamdulillah, di sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Allah. Itu Al-Habib Jadid bin Hamid Al-Haddad dari Jawa Timur. Masya Allah. Apa kabar BNB? Alhamdulillah, sehat walafiat. Di sore hari ini kami kedatangan, Masya Allah, mungkin malam tadi mimpi apa gitu, Bib. Allah. Datang sih secara tiba-tiba tanpa kita rencanakan sebelumnya, Bib. Ya benar. Habis sebelum asar kita teleponan, Habib siap mau ke sini. Masya Allah, dari Jawa Timur. Datang ke sini silaturahmi ke tempat kita Majelis Ta'lim Sulamut Taufik. Mengambil berkah kita di sini, mengambil berkah. Asar, mengambil asarnya antum ini. Masya Allah, maaf ya asar Habib. Ini antum, Masya Allah, Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri. Mereka adalah orang-orang yang suci. Ahlu Bait, keluarga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amanul ardi faddakiri. Mereka adalah orang yang penyebab menjadi keamanan di muka bumi. Insya Allah dengan berkat kedatangan beliau, Insya Allah Allah Ta'ala berikan keamanan, kesehatan, kesejahteraan dalam hati kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar Pianit? Alhamdulillah sehat walafiat. Awalnya kita capek setelah ketemu antum ini, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Berseri-seri, Masya Allah. Masya Allah. Ya bakhtada bikum ya Habib. Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. Masya Allah. Ini ada pertanyaan, Bib. Mungkin kita jadikan sebagai pembicaraan kita di sore hari ini, Bib. Itu apa peran seorang mukmin di dalam menghadapi di awal-awal tahun Hijriah? Masya Allah. Kemudian apa pula peran mukmin tersebut ketika ia menghadapi bulan Dhafarul Khair? Istilah Hadramaut yang disebut istilah kita Safar. Nah, kira-kira soal pertama dulu, Bib, apa peran seorang mukmin dalam menghadapi bulan awal-awal tahun Hijriah ini, Bib? Masya Allah, Alhamdulillah. Ini bukan pertanyaan sebetulnya ini. Ini apa? Masya Allah. Belum merasa pantas ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Allah. Kita berbagi ilmu. Masya Allah. Ala kulli hal. Tidak ada tugas yang paling hebat untuk orang mukmin kecuali takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dalam segala waktu, segala tempat itu hanya modal takwa. Takwa. Sebagaimana yang kita ketahui, ya. Takwa itu secara umum saja. Secara umum, yaitu menjalankan segala perintahnya Allah. Perintah Allah. Yang kedua yaitu berusaha menjauhi segala larangannya Allah. Larangan Allah. Itu hal yang umum, hal yang mungkin sudah kita ketahui apa makna takwa. Tapi pada umumnya masyarakat kita, khususnya kita ini, kita mungkin hanya bisa menjalankan perintahnya, tapi menjauhi segala larangannya kayaknya masih istiqomah juga ini. Larangannya lebih sulit juga. Lebih sulit. Insya Allah orang tahu semua, tapi nggak ngerti makna takwa sebenarnya itu seperti apa. Yang hanya dia ketahui hanya menjalankan, tapi maksiatnya masih istiqomah. Masih istiqomah. Padahal di situ dimaknai takwa itu ketika dia menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu mutalazim ya. Ya, Masya Allah. Jalan perintah, jalan juga tinggalkan larangan. Jadi harus sejalan seharusnya. Harus sejalan. Perintahnya kita laksanakan, larangannya juga kita hindarkan. Harusnya seperti itu. Ala kulli hal, menyambut tahun baru seperti ini, ya
berarti waktu kita sudah berkurang. Kurang Tahun ini 1445 Hijriah. Hijriah. Kemarin 1444 Hijriah. Sudah berkurang 1 tahun. Berarti pada hakikatnya sudah berkurang 1 tahun, berarti waktu kita sudah berkurang dan kita semakin tua. Semakin tua. Semakin dekat dengan ajal. Tentunya. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin. Waktu semakin berkurang, hari makin berkurang. Seharusnya kita sebagai orang mukmin yang cerdas. Kalau kata orang luar, orang barat, itu Ustaz, time is money. Time is money. Ya. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Tapi kalau bagi kita, seharusnya orang mukmin itu waktu lebih mahal daripada uang. Lebih mahal daripada uang. Mungkin kalau bagi Ra'su Malika kan? Ra'su Malika, Masya Allah. Imam Al-Ghazali. Masya Allah. Radiyallahu anhu. Tinggi. Jadi kalau kata orang barat, orang luar, ya waktu adalah uang. Kalau bagi kita orang muslim lebih mahal daripada uang. Uang berapapun hilang bisa kita cari. Bisa kita kejar. Bisa kita usahakan. Tapi kalau waktu yang sudah terbuang, jangankan setahun, 1 hari, 1 detik pun kita nggak bisa mengembalikan. Benar. Berarti nggak ada modal yang paling istimewa untuk menghadapi tahun demi tahun, hari demi hari, waktu demi waktu, kecuali kita menjaga waktu tersebut untuk taat sama Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, makanya Imam Hasan Al-Basri pernah mengungkapkan waktu itu hanya ada 3. Hanya 3. Kalau bagi kita waktu itu hari itu ada 7. Senin sampai Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Ahad. 7 bagi kita. Hari itu terus akan berputar seperti itu. Senin ketemu lagi, terus seperti itu. Anda ada, nggak ada, tetap akan selalu berputar seperti itu. Imam Hasan Al-Basri mengungkapkan hari itu cuma ada 3. Hari esok, hari ini, dan hari yang kemarin. Hari sebelumnya, hari ini, dan hari esok. Nah, hari esok adalah pelajaran buat kita histori. Ya. Pelajaran buat kita sudah melakukan apa. Jadi evaluasi untuk kita. Hari ini itu kesempatan untuk kita memanfaatkan sebaik mungkin. Hari esok itu hanya cita-cita harapan yang belum tentu kita dapatkan. Jadi seharusnya kita sebagai orang mukmin, hari esok itu adalah suatu harapan. Kita jangan sampai berharap esok harus seperti ini, jangan. Sekarang sudah ada waktu yang sekarang kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Hari yang kemarin saya bermaksiat, saya lupa sama Allah. Jadikan pelajaran, jangan sampai kesempatan ini terbuang sia-sia. Makanya sebaik-baiknya manusia itu memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqullah haitsuma kunta. Oh, di sini ambilnya. Ya, Masya Allah. Bertakwa kalian sama Allah dimanapun berada, sendirian, orang ramai, ataupun ketika di masjid, ataupun di kamar sendirian, dimanapun kita harus takwa sama Allah. Nah, sedangkan kita ini kalau kelas-kelasnya kita ini, Ustaz ya. Kalau kelas-kelasnya kita ini disuruh puasa, kayaknya nggak tahan. Tadi puasa, Beb. Masya Allah, alhamdulillah sudah bukanya duhur. Oh iya, puasa ini. Alhamdulillah. Kalau kita datang dalam keadaan berpuasa, terus kita datang ke rumah tamu, gitu kan, bertamu sama teman. Itu ketika dikasih air, kita kan lebih utama, lebih afdal untuk berbuka. Oh, jangan tunggu puasa, Beb. Susu. Masya Allah, bagi susu ini nggak boleh ditolak ini, makruh. Makruh. Ada 3 perkara yang nggak boleh ditolak apa, Beb? Masya Allah, susu, terus kemudian minyak harum, dan satunya yaitu bantal bisa ya. Bisa 3 perkara yang makruh ditolak. Nah, yang paling suka kita itu bantal ya. Langsung tidur istirahat. Masya Allah. Ala kulli hal.
Waqala Masya wa Allah. syaikh. Ya, Iya. guru kita tuh bilang ini perkara tidur. Jadi pembahasannya kemana-mana nih, Sat. Ya, Iya, Beb. guru kita tuh bilang kalau kita merasa capek dengan ibadah kepada Allah dan ini dan itu, ya. Syekh bilang, ya aulad, wahai anakku, dunia ini tempat capek, Tempat capek. tempat capek, bukan tempatnya istirahat. Istirahatnya orang mukmin bukan di dunia, nanti di akhirat. Dunia kama hilil maqar wa Maqar, innama Masya hilil Allah. mamar. Ya kan? Di Allah. itu. Masya Abdurrahman Allah, di Saudan. Nahdlatul Saudan. Masya Allah, benar. Syekh Abdurrahman. Masya Allah. Masya Allah. Capek kita dunia ini, Beb. Capek, tempatnya capek. Harus capek-capek kita Harus capek. untuk mengambil hasil yang nanti di akhirat nanti, insya Allah. Iya. Ya. Yang itu capek tapi ada hasil. Yang takutnya kita capek tapi hasilnya enggak ada. Insya Allah diterima Mengejar semua dunia ibadah aja. kita. Allah, Allah. Semoga insya Allah dengan berkat para habaib, berkat La ilaha al-haddad illallah. al-qulub. Minkum Insya aktsar. Allah. Terus Minkum gimana fadlun Beb? minni. Terus apa lagi tadi? Ala kulli hal. Jadi Iya. nggak ada modal untuk mempersiapkan hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi waktu, kecuali kita untuk berbuat taat sama Allah. Kalau kita nggak bisa Kepada Allah. puasa, nggak bisa kemudian sholat sunnah, berzikir dan itu nggak bisa berbuat ketaatan intinya. Iya. Pada intinya umumnya kalau kita nggak bisa berbuat taat, jangan sampai kita berbuat maksiat. Kalau nggak bisa berbuat taat, minimal kita jangan berbuat maksiat. Itu saja. Kan meninggalkan maksiat tadi kan kata antum itu Masya Allah. Masya Allah. Wah. Dalam Al-Quran tuh ingat saya Beb, yang di dalam surah An-Nisa. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum kan? Masya Allah. Jika kalian kata Allah Ta'ala meninggalkan apa yang dilarang dari aku, maka kami kata Allah Ta'ala akan menghapus segala dosa-dosa kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan Amin. karima. Amin. Masukkan kalian ke dalam Amin. surga tempat yang mulia. Amin ya Rabb. Masya Allah. Allah maj'alna minhum. Amin. Allah maj'alna minhum. Amin. Kata Habib, Masya Allah. Kalau tidak bisa kita berbuat taat, paling tidak kita tinggalkan maksiat. Nah, itu paling minimnya, Paling minimnya sebagai orang mukmin seharusnya. Sebagai orang mukmin. Karena meninggalkan maksiat itu lebih utama. Lebih Ditambah utama. dibandingkan kita menambah amal ibadah. Kalau Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Insyaallah. Saat ini boleh diminum dulu ya, sambil diminum ini ya. Sangat menggoda ini. Iya, dia senyum dari tadi dah senyum. Katanya guru-guru kita, makanan minumannya orang soleh itu obat dawa. Masya Allah, ini kita ini berobat kita ini. Lagi berobat kita ini. Ala kulli hal, bismillah. Ala kulli hal, Masya Allah. Ajib. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau menurut antum bagaimana, Sat? Bagaimana Iya. ini kita sharing kan ya? Iya, Selain daripada cara yang tadi, yang antum dapat dari guru-gurunya antum, yang antum dapat dari orang-orang yang hebat di sekitar antum. Iya, Modal selain daripada itu apa untuk biar selain kita dari takwa ya. Ya. Ya, takwa itu udah semuanya. Sudah mencakup semuanya sudah ya. Taqwallah khairu zadi dzukra kan. Allah. Wa indallah atqa mazidu. Kata para ulama, takwa kepada Allah. Wa taqwallah khairu zadi dzukra, yaitu sepaling baik perbekalan ya. Orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Jadi takwa itu udah Masya Allah paling atas dah. Ajib. Makanya jadi merupakan syarat khutbah ya. Wasiat takwa. Kita kalau khutbah itu jarang ketinggalan takwa. Nggak mungkin ketinggalan. Insya Allah setiap itu Jumat kita dengar takwa, tapi kita kurang paham memahami apa makna takwa. Hanya kita tahu menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Tapi untuk berbuat ini kayaknya lebih sulit kayaknya. Tapi semoga kita dimudahkan insya Allah saja. Insya Allah. Harus dipaksakan ya takwa ini. Satu amalan. Apa, biar kita ini kalau merasa berat, capek untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu amalannya. Apa ada amalan itu? Allahumma paksakan. Allahumma paksakan. Allahumma paksakan. Itu jasanya dari mana? Kita ngambil jasa di pekerjaan. Masya Allah. Allahumma paksakan. Masya Allah. Harus dipaksa, harus dilawan. Tentunya ketika
kita capek terus kemudian kita paksa untuk beribadah, itu pahalanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan tidak ada rasa malas, rasa capek ya. Beda orang berangkat majelis yang kena hujan sama yang waktu nggak hujan ya, perjuangannya lebih banyak ketika orang berangkat majelis taklim hujan. Tentunya pahalanya juga sebanding sebanding yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Allahumma paksakan. Allahumma paksakan, itu aja. Paksa dalam merubah tabiat, dalam merubah segala hal. Ini sawab, kita teringat beberapa pekan lalu ada pernah di pertanyaan ya, kepada Al-Habib Umar, mungkin sekedar pertanyaan atau penjelasan dari beliau. Apakah kita ini kalau kita menegur seseorang kemudian dia tidak mau ditegur kita, terus dia dengan alasan ini sudah tabiat saya, tidak perlu kan, tidak ada paksaan pada diri dia, ini memang tabiat saya, ini gimana kita nasihatnya? Apakah Rasulullah itu kan kata guru mulia Al-Habib Umar hafizahullah ta'ala wa fi sihatin wa afiyah, amin ya Rabb, diutus untuk merubah tabiat. Kalau tabiat kita tidak dipaksa-paksa untuk berubah menjadi orang baik, lalu apa gunanya Rasulullah diutus? Kan merubah tabiat orang Arab yang asal mulanya keras menjadi rahmah, kemudian merubah berbagai macam perubahan ketika diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangnya Islam juga kita belajar kepada guru-guru. Kita belajar ini kan mau merubah tabiat kita yang keras menjadi lemah, yang malas biar menjadi rajin. Dipaksa, Bib ya. Allahumma paksakan. Simpel ini. Ambilna ijazah. Allah. Satu udah kita terima. Masya Allah, la ilaha illallah. Ini doa ini bisa dibaca di habis salat, Bib. Bisa. Di waktu mustajab doa selesai sholat atau di antara adzan wal iqamah. Berapa kali dibaca nih doanya? Sebanyak-banyaknya. Nah, kalau jamaah enggak apa-apa. Allahumma paksakan. Masya Allah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Bibarakatikum. Allah. Terus pertanyaan kedua gimana peran seorang mukmin dalam menghadapi bulan Safar? Kan Safar ini, Bib, orang banyak mengatakan sebagaimana ketika orang-orang jahiliyah dulu, Bib, kalau bulan Safar itu bulan yang sering turunnya bala musibah, sehingga mereka tidak berani untuk mengadakan pernikahan, perkawinan, atau mulai perdagangan dan lain-lainnya. Ini pendapat antum gimana nih, Bib? Safar kayak gini, Bib. Ajib. Sebenarnya nggak ada waktu yang naas, waktu yang menakutkan sebenarnya ya. Nah, itu memang adat ya, kebiasaan daripada orang-orang jahiliyah ketika itu. Nggak ada yang dikatakan hari naas, yaitu ketika kita bermaksiat sama Allah. Yang nggak harus nunggu Safar. Nggak harus nunggu Safar. Kalau kita Muharram, bahkan di Ramadan kita bermaksiat, itu bencana, itu luar biasa, itu musibah. Sebenarnya menyikapi hal seperti itu tergantung keyakinan kita juga, karena juga kita berasal aslu fi Jawi Sargia, di Jawa Timur. Jawa gimana, Beb? Jawa juga seperti itu, kurang lebih seperti itu. Tapi kebiasaan insya Allah dari Sada Ba'alwi, dan antum insya Allah lebih tahu ya, karena antum ngelihat sumbernya, sumbernya di Kota Tarim, Masya Allah. Di Kota Tarim ya, guru-guru mulia kita ya, semoga sehat walafiat, panjangkan usianya. Kita dapat berkahnya beliau insya Allah ya, dapat madrahnya beliau ya. Ala kulli hal. Justru kan malah diajarkan menyenangkan keluarga, keluar jalan-jalan dan ini untuk istilahnya melawan. Sebenarnya Syed, jangankan waktu ataupun apapun, kalau kita yakin itu nggak baik ya, kadang kebiasaan orang itu batu saja ya, batu saja, kalau batu yang tidak memiliki manfaat ya, kalau kita yakini itu bisa bermanfaat, kadang kan ada orang minta batu atau apa, ini batu biar cepat sugih ya, batu biar seperti ini nanti bisa pelaris tuku dan ini sebagainya. Batu yang tidak memiliki manfaat saja kalau kita yakini bisa bermanfaat ya, bagaimana kita nggak percaya sama Allah?
Ya sugesti ya, Pak. Sugesti saja, sugesti ya. saja. Iya benar, sugesti, benar. Kan? Sugesti kita Kita sebenarnya kan batu ini kan ya. punya ada mungkin batu ini membawa keberuntungan gitu kan, Membawa dengan izin keberuntungan. Allah gitu ya. Nggih. Dengan kembali lagi dengan izinnya Allah. Dengan izin Allah. Dengan, Tapi tetap juga gitu ya. ya harus ada keyakinan itu. Kembali Iya. lagi keyakinan kita harus kita perkuatkan. Jadi nggak ada menurut dari guru-guru kita, yaitu waktu yang naas cuma itu, yang dimana ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu baik kalau hari tersebut kembali lagi kalau kita gunakan untuk khidmah sama Allah. Menjadi hambanya Allah. Sebujur-bujurnya jadi hambanya Allah. Sebenar-benarnya menjadi hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita kan banyak dari tips-tipsnya Nabi ya. Nabi kan sudah ngasih kisi-kisi. Luar biasanya Islam Ustaz ya. Iya. Jadi semua yang kalau kita teliti, ajaran yang paling detail itu Islam. Ajib. Ajaran paling detail itu Islam. Karena semua itu diatur. Ajib. Sahib. Masuk kamar mandi pun diatur. Dalam kamar mandi pun juga diatur. Diatur. Buang air kecil dan lain sebagainya. Hal yang intim sampai yang nggak intim. Diatur sama Islam. Masuk rumah, keluar rumah, segala apapun sama Islam diatur. Mau makan, mau minum pun diatur. Gak ada agama yang paling detail mengajarkan kecuali Islam. Kecuali Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ada tips dari Nabi sebenarnya kalau kita mau menghindarkan suatu musibah ya atau bala kan dengan sedekah bisa kan ya. Ya banyak ya. Gak bisa sedekah dengan senyum dengan saudara muslimnya. Ya. Yang penting jangan senyum-senyum terus ya. Bahaya. Gak bahaya. Jadi ya gak perlu kita takutin. Nggak perlu kita takutin. Yang kita takutin tuh ya simpel saja, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi gimana kalau masyarakat sudah sugesti? Sudah terlanjur sugesti seperti itu, sudah mendarah daging, selama tidak bertentangan dengan syariat nggak masalah. Nggak jadi masalah bagi pribadi kita dan guru-guru kita, apapun yang dilaksanakan masyarakat entah budaya ataupun adat, selama itu tidak bertentangan dengan syariat nggak jadi masalah. Kalau itu sampai membuatkan bertentangan dengan syariat sampai syirik dan lain sebagainya, atau sampai berbuat maksiat sama Allah ya jangan. Kalau nggak salah itu Sayyidina Ali sama Sayyidatu Fatimah bulan Safar juga dinikahkan. Bulan Safar. Itu jadi mungkin salah satu untuk menangkal ya, untuk melawan daripada orang-orang adat jahiliyah ya. Seharusnya kita sudah punya tokoh, sosok, idola, yaitu Rasulullah SAW, yang seharusnya kita jadikan acuan. Yang seharusnya kita jadikan kiblat. Ya. Mungkin kiblat jasadnya kita itu di Ka'bah. Poros kita sholat, beribadah kepada Allah di Ka'bah. Kiblatnya kita berdoa di langit. Makanya kita mengadakan minta sama Allah itu di langit. Bukan berarti Allah di atas ya. Kemudian kalau kiblatnya hati itu Rasulullah SAW. Cukup. Kalau kita ngandalkan Rasulullah sudah paling aman sudah. Sudah paling aman tuh Rasulullah sudah. Kita masuk lingkupnya Rasulullah sudah paling aman. Ya, jadi kalau bagi kita pribadi, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak masalah. Tidak masalah. Makanya Bib kalau di Tarim Bib, kita teringat ketika di Tarim, Safar itu bukan dengan nama Safar, tapi namanya Allah Farul Khair. Allah meraih kebaikan, bulan yang meraih kebaikan. Masya Allah. Jadi ingat sama kata-kata antum tadi kan bahwa Sayyidina Ali nikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra di bulan Safar radhiyallahu anha. Nama bi rahmati ya rahim. Masya Allah ya Habib. Banyak nih dapat faedah dari Habib nih, dari berbagai macam amalan juga masukan takwa dan juga membuang sugesti yang haram dan lain-lainnya. Terakhir Habib, terakhir mungkin antum ini kalau ke Imam Haddad tuh kaki antum ya Habib? Alhamdulillah. Tahadusan bin Ni'mah. Tahadusan bin Ni'mah. Kita sebelum membahas yang keberapa? Abwal Al-Haddad belum. Abi, Umi, Al-Haddad. Tahadusan bin Ni'mah. Tahadusan bin Ni'mah. Masya Allah ya. Apa di sana? Masih kena
family, kalau keluarga masih keluarga, Family. bukan sepupu atau misanan, masih kena keluarga. Kena keluarga. Ketemunya itu ada di cicitnya Imamul Haddad, Al-Habib Hamid bin Ali bin Alwi Bin Ali bin Alwi bin Hasan. Al-Haddad. Alwi langsung Dari Ahmad ya. dari bin Alwi kita, bukan bin Alwi ya. Hasan ya. Bin Alwi. Nah, kan khalifahnya bin Hasan ya. Iya. Yang jadi apa ya Allah sebutan di Tarim, pemimpin-pemimpin marga apa Allah. Iya, Munsif Bin Hasan, dari bin Hasan, Iya. rata-rata bin Hasan. Dari Al-Habib Hasan ya. Ya, Habib Hasan. Kita dari bin Alwi. Bin Bin Alwi. Alwi. Jadi di Palembang itu ada Habib Hamid bin Ali bin Alwi bin Sohibur Rotib. Masya Allah. Habib Abdullah Haddad. Itu termasuk cicitnya. Kita nyebutnya Datuk Hamid. Datuk Hamid. Datuk Hamid di Palembang. Kebetulan Umi Aba ketemunya di situ. Oh, Masya Allah. Jadi Al-Fakir Hadusan beda emah lagi nih. Iya, iya. Ahmad Jadid. Ahmad Jadid. Nama panjang kita Ahmad Jadid bin Hamid Bin Hamid bin Alwi bin Zain bin Abu Bakar bin Umar bin Ali bin Alwi bin Hamid bin Ali bin Alwi bin Sohibur Ratib. 11. berapa? 11 ya? 11. Sahibur Ratib itu pada Rasulullah 32 benar? Ya, 32 kan? Dia kurang lebih, ya. 32 tambah 11 Berarti 43. 43. Oh, 43. 43. Masya Masya Allah, ya Allah. bahkan Nabi Masya Masya Allah. Allah. Kita Bib, ketika di Tarim tuh kalau lagi galau atau apa gitu Bib, kita datang ke Kubah Imam Haddad. Masya Allah. Santai di sana Bib. Allah. Lihat sana, Masya Allah. Itu ada rohaniyah luar biasa. Nanti insya Allah antum. Amin ya Rob, amin ya Rob. Makum. Amin ya Rob, amin ya Rob. Wa mislu dzalik. Allah. Allah. Masya Allah. Ala kulli hal, luar biasa. Merasa belum pantas. Ala kulli hal, tapi Wahabiyah. Insyaallah. Minallahi ta'ala. Minallahi ta'ala. Yabakhtukum min ghairi ikhtiyar. Dipilih dari Allah menjadi zuriyatnya. Alhamdulillah. Dikasih nikmat yang luar biasa ini. Semoga bisa jaga nikmatnya. Amin. Semoga bisa mensyukuri nikmatnya. Kita juga ketemu sama antum. Semoga bisa mensyukuri nikmat. Allah. Bertemukan dengan seorang cucu dari ulama besar di Hadramaut. Bahkan kalau di daerah Afrika tuh mereka sampai ke tadi pertama yang mereka tahu sih Pak Imam Haddad aja. Allah. Selain dari Imam Haddad mereka bukan yang nggak mengenal, cuma soalnya ini kan Imam Haddad ini kan murid beliau yang bernama Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar kan, yang diusir Belanda sampai ke Hadramaut terus diutus sama Habib Haddad ke Kibeton di Afrika Selatan. Ya, Junubiah Afrika Selatan. Jadi di sana Afrika itu mereka orang sangat cinta sama Imam Haddad. Ratibul Haddad tuh hampir tiap malam dibaca di sana. Jadi guru mereka Imam Haddad datang mereka ke Tarim. Imam Haddad mana Imam Haddad. Masya Allah. Dan insya Allah di Indonesia ini juga amaliyahnya tidak keluar daripada apa yang beliau ajarkan. Ya. Nah, salah satu yang mungkin jarang orang ketahui, setiap malam Jumat ataupun ada orang meninggal dunia itu punya kebiasaan adat Indonesia khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tahlilan, kita nyebutnya tahlilan kan ya. Kita kumpul mengirimkan doa ya dengan baca beberapa ayat daripada Al-Qur'an, sholawat kepada Nabi dan tahlil, tahmid ya. Bentuk-bentuk zikir. Itu pertama kali yang mencetuskan salah satunya Al-Habib Abdullah bin Haddad. Masya Allah. Yang kita ketahui itu ada dua wahdah itu kan. Yang Haddad pertama kali mencetuskan. Masya Allah. Dan disebutkan juga ini bisa valid ya. Mungkin karena kita kenal di Indonesia ini Aswajan Hadatul Ulama. Itu bisa dicek di NU online kurang lebih linknya seperti itu. Itu di situ sudah jelas diceritakan siapa sih yang mencetuskan tahlil dan ini. Itu ada dua pendapat. Yang pertama Syahibur Ratib, Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Yang kedua yaitu yang ngarang Al-Barjanji, Syekh Ja'far Al-Barjanji. Syekh Ja'far Al-Barjanji. Nah, yang muallif Maulid Al-Barjanji. Dua pendapat ini dikuatkan sama ulama, mana
setelah diteliti, kemudian dilihat rotibnya dan ininya, kayaknya lebih mendekati ke Imam Haddad. Karena tahlil kan rotib itu kurang lebih sama hampir. Yang dibaca kurang lebih sama. Masya Allah. Jadi yang kita ketahui itu yang doa wahbat, tahlil itu pertama kali yang mencetuskan ya. Ya tetap ngambilnya ke Rasulullah. Nah, merupakan zikirnya Rasulullah lagi. Zikirnya Rasulullah lagi. Cuma dikumpulkan oleh beliau, jadilah di masyarakat Indonesia tahlilan, doa wahbat dan sebagainya. Masya Allah. Masya Allah. Banyak, betulnya banyak, khususnya peran Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan beliau, Masya Allah, ini jadi menceritakan Imam Haddad ini ya. Alhamdulillah. Solihin, Tanzilur Rahmat. Ketika kita menyebutkan orang soleh, turun rahmat. Bagaimana kita duduk dengan orang soleh? Allah. Mendengarkan ilmu daripada orang soleh. Soleh, Habib lagi. Allah. Minallah. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah. Sedikit beberapa amalan yang mungkin bisa kita amalkan ittiba ya. Karena man tasabbaha qauman fahuwa minhum. Ya. Kalau kita niru amalnya Imam Haddad, kayaknya kita nggak mampu, Ustaz. Ya jelas tidak mampu kita. Ibadat syafaqatan li ummi, kata beliau. Ana baca di manaqib Imam Haddad tuh. Ketika beliau belum balik lagi, ibadahnya kan 100 rakaat di sini. 100 rakaat malam enggak tidur juga. Terus ibunya Imam Haddad ini sering minta sama Imam Haddad, "Wahai Abdullah, tolong kau nih dikurangin aja ibadahmu." Kata beliau, "Taraktu ibadat syafaqatan li abawai." Allah. Meninggalkan ibadah sebagian dari ibadahku karena kasih sayang. Syafaqah, kasih sayang terhadap ibu dan bapakku. Karena mereka kasihan sama aku. Masya Allah. Masya Allah. Bisa kita ikutin sama amalan beliau. Cuma kalau ikhtisar dari intisari yang beliau amalkan atau beliau yang anjurkan kepada kita, ada yang simple banget ya. Salah satunya beliau itu paling suka minum kopi. Minum kopi. Susu Nabi? Iya. Susu enggak susu? Susu ya. Susu termasuk disuka karena termasuk minuman disukai Nabi. Kopinya kopinya lagi. Karena Imam Haddad ini insya Allah sudah tamam dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sampai memanjangkan rambutnya juga ketika mau meninggal dunia. Pernah juga. Walaupun itu di akhir hayatnya beliau. Ya. Jadi semua sunnah Rasulullah itu dilaksanakan dan diistiqomahkan. Bukan hanya dilaksanakan sekali, tapi diistiqomahkan. Juga, Masya Allah. Suka minum kopi. Nah, ini cocok buat kita yang suka minum kopi. Ya, seenggaknya ada ittiba ya. Ada ittibanya ya. Itu beliau setiap buat kopi, ya ada Fatihahnya 3 kali. Kalau itu terlalu lama mungkin bagi kita. Kita kasih yang simpel saja. Beliau itu setiap membuat kopi, kalau kita mengaduknya kan umumnya ke kanan. Umumnya itu mengaduknya ke kanan. Ya. Sudah masukkan semua campuran kopi dan mungkin ditambah sukar, gula, air panas. Kita biasanya mengaduknya ke arah kanan. Ke arah kanan ya. Itu kalau Imam Haddad seperti orang tawaf. Sebaliknya. Ke arah kiri. Nah, ini baru pertama kali ya dengar Allah. Dengar ini Masya Allah. Ke arah kiri. Jadi seperti orang tawaf. Orang tawaf. Dan alhamdulillah kita rasakan, bukan kata orang lain, bukan ngambil dari sini dan situ, kita rasakan sendiri, kita coba sendiri, itu beda memang, punya pengaruh lebih dalam segi ibadah terutama, mungkin ya, menurut yang kita ketahui, kita rasakan selama ini kita lazimkan, itu punya pengaruh beda. Masya Allah. Nah, iya, mungkin karena ittiba sama orang soleh ya, ittiba sama, ada asarnya. Jadi beliau kalau buat kopi itu usahakan ya, atau buat teh, yang suka teh ya, atau yang suka buat susu ya. Itu ngaduknya seperti orang tawaf, sebelah kiri, ke arah kiri. Wal baitu an yasarihi kan, sebelah kiri kan. Sebelah kiri. Jadi kan gitu ya. Ya, ngaduknya seperti itu. Ini mungkin jarang ini Ustaz, ini jarang. Jarang baru pertama kali dengar ini. Allah. Lebih mahal dari segala-galanya. Jadi
Jadi kata Habib, kalau kita ngaduk apapun, ngaduk gula atau apa itu saja, semua minuman apa buat sebelah kiri, bebas sebelah kiri seperti orang tawaf. Itu ada kesannya, Bib. Ada kesannya, kita rasakan sendiri, sendiri. Ngaduk nasi, ngaduk semua, Bib. Kalau bisa sebelah kiri sudah. Sebelah kiri. Apapun itu ngaduk sebelah kiri seperti orang tawaf. Kemudian ada lagi satu amalan yang gampang juga, Ustaz. Cocok buat kita ini cocok sekali buat kita. Kopi sudah ya. Kalau bagian kopi sudah enak dah ini. Enak dah. Nah, kalau kita zikir itu Imam Haddad itu selesai sholat nggak pakai tasbih, pakai tangan. Pakai jari-jari, ruas jari-jari. Itu kan setelah membaca ayat kursi ya. Ayat kursi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Itu beliau menghitungnya menggunakan tangan kanan dan kiri. Jari-jari kanan dan kiri. Karena nanti di akhirat ini kan jadi saksi. Semua anggota tubuh kita ini jadi saksi. Makanya tidak pakai tasbih ya, Bib. Tidak pakai tasbih. Ini Masya Allah, ini baru kita dengar di faedah dari antum. Kita lihat Habib Umar, yang kita lihat kalau beliau habis salat, tasbihnya pakai jari. Tidak pakai tasbih. Pakai tasbih itu kalau misalkan tahlilan atau apa baru pakai tasbih. Tapi kalau zikir setelah salat pakai tangan. Pakai tangan. Oh, ini rupanya. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Dapat ilmu dari antum juga ini, Habib Umar. Berarti kita ittiba Habib Umar juga ini. Masya Allah. Jadi tata caranya, Ustaz, berperan semua, kanan ataupun kiri. Ya. Biar nanti di akhirat jadi saksi juga kiri ini, masa kirinya dipakai yang kurang baik atau apa ya. Biar ada saksi juga. Kalau beliau itu hanya menggunakan 4 jari. 4 jari, kanan dan kiri. Setiap jari itu ada 3 ruas. 1, 2, dan 3. Berarti kalau 4 jari, 3 ruas berarti 12. 4 kali 4, 12 ya. Ya. 4 kali 3, 12. 4, ini 4 kan? 4 kali 3, 4 kali 3, 12. Ya. Karena tambah kiri, 12, 24. Ditutup dengan 3 jari sebelah kanan. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Oh, gitu ya. Ya. Jadi ini. Sama Habib Umar kayak gitu, Bib. Itu gitu ya. Ya. Gitu ya. 3 kali dalam setiap ruas. Ini kan, gitu kan. 4. Terus yang kiri terus ditutup dengan kanan. Kanan mana ini? Yang kanan yang 3 ini. Yang mana? 3 ini gini ya. Ya, dengan 1 2 3 1 2 3. 2 3 ini. Ya, naam. Masyaallah. Berarti berapa semua jumlahnya? Totalnya 33 pas. 33 ya. 33 pas. Iya, sawo. Ini kan tambah 2 kan 30. Kan 4 kan. 24 terus tambah 6 30 tambah 3 33. Jadi di awal dengan kanan, ditutup dengan kanan juga. Biar jadi saksi kedua tangan kita, jari-jari kita digunakan mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Itu mungkin 2 faedah yang luar biasa. Ini kita di sore hari ini alhamdulillah banyak berbagai macam faedah yang kita peroleh. Masyaallah. Dari Habibuna, Syekhuna, Ustadzuna Sayyid Jadid bin Hamid Al-Haddad yang beliau adalah keturunan dari Imam Haddad yang ke-11 dan zuriyat Rasulullah yang ke-43. 43. Jadi mudah-mudahan perbincangan podcast kita di sore hari ini menjadi podcast yang bermanfaat. Amin ya Rabb. Apa yang beliau niatkan, apa yang beliau tanamkan di dalam hati kita untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan keikutan kita kepada salafun saleh. Semoga semua demikian itu tertancap dalam hati kita, dan kita akan dihalau bersama dengan beliau. Allah lah, salafun saleh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir, Bib, kita mohon doa kepada antum agar almarhum ini yang punya rumah ini, Bib, sudah meninggal kurang lebih 16 tahun mungkin, Bib, Haji Kastalani. Semoga beliau, kita niatkan, Bib, kita buat acara seperti ini biar beliau dikubur sana nyaman. Oh, Masya Allah, himung benar. Insya Allah himung, Bib. Jadi kita minta doakan sama antum, Bib. Masya Allah, yakfi. Tafadhalu ya Habib. Doa ulul musafiri mustajab. Allah. Kadzalik mustajab. Ini apa? Ad-daf kal mayyit berarti ini.
Kebaikan baik. Ala kulli hal imtithal amr ini. Ini Marhaban, ngikutin alhamdulillah. perintahnya guru. Allah, bukan perintah ini permohonan gitu. Allah la ilaha Masya illallah. Allah. Ismuhu Haji Kastalani bin Haji Iskandar. Masya Allah. Semoga beliau di alam barzah diluaskan kuburannya, Amin. dicucuri rahmat Allah, kuburannya, amin, amin, amin. disandingkan nanti di surga sama Nabi Muhammad Amin, SAW. amin, amin ya Allah ya Rabbal Diampuni alamin. segala dosanya, diangkat Amin. derajatnya, Amin. dilipat gandakan segala kebaikannya, diterima Amin. segala kebaikannya, dan kita semoga semua yang hadir di sini dan yang nonton di sini, Nonton di sini, yang nonton di sana juga, yang di di sana YouTube juga. ada, di balik layar dan Di di balik layar juga. dimanapun berada umat Nabi Muhammad Amin. SAW, umat Nabi Muhammad Amin. SAW, Amin. min masyarik wal magharib ya, Allah, Allah, Allah. timur ke barat, yang hidup ataupun yang meninggal dunia, semoga sama Allah lipat gandakan pahalanya. Amin, amin. Allah cucuri rahmat kepada Amin. beliau semuanya. Yang masih hidup, semoga dilanggengkan kesehatannya Amin. untuk Amin. bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Amin. taala, Amin, ya Allah. ittiba sama Nabi, Amin. menjalankan ajaran daripada as-salafun salih al khair Amin. kulhum bil iktida'i bis salafus salih, Amin. Amin. mengikuti as-salafun salih, dan semua anak-anak kita, durya kita Amin. diberikan anak yang soleh-solehah, Amin. anak yang soleh-solehah. Kalau doain Amin. jangan sampai keturunan ke-7, Sat. Iya, selalu. Ada orang tuh semoga sugi sampai 7 turunan. Pas kebetulan itu yang ke-8. Yang ke-8. Ada sugi lah. Ada sugi lagi, Beb. Semoga Jadi, sugi dunia anak akhirat. durian. Ila yaumil qiyamah, Ila ila yaumil yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah. Doakan untuk Amin. warga Semoga. kita, semua Amin. durya kita, Amin. ala hadinnya wa kulli niyatin sholihah min khairid dunya wal akhirah. Wa ila ruhikusan wa walidina wa walidikum hadir wa ammatina wa ammatikum wa Amin, ya ammatil muslimin Allah. ajmain. Amin. Annallah taqassam bi rahmah wal maghfirah. Amin. Amin. Annallah lidarajatin fil jannah. Wa yukasiru masubatihim wa yudha'if hasanatihim wa yahfatuna bi jami'in fa'una bihim wa yud'a alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim Amin, ya Allah. wa ulumihim wa nafatin fid dini wad dunya wal akhirah. Wa annallah iftah alaina futuhal arifin. Amin, ya وختم Allah. لنا بالحسنى Amin. وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وعلى منا وسلافنا الصالح بنية الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان A'udzubillahi الرجيم. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih atas perhatian kepada channel kita ini, semoga menjadi podcast yang bermanfaat. Amin ya Rabb. Juga kami ucapkan terima kasih khususnya kepada tamu kita Habib Jadid, Insyaallah. kepada para pecinta beliau yang membawa Masya beliau. Allah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Kita di hari ini. Syukran ala istighfar. Semoga Terima kasih bermanfaat. jamuannya, terima kasih jamuannya. Amin, amin. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.